kita kembali lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya, ke Pak Marnangko dulu. Tadi kan sudah ke Pak Yosafat ya. Pertanyaan begini Pak Marnangko, bagaimana kita atau bagaimana Anda bisa menyelaraskan akal dan iman dalam konteks pandemi ini? Artinya apa yang kita temukan secara akal, secara logika kita dengan apa yang kita imani, ya itu kayaknya tabrakan begitu ya. Bagaimana Anda bisa memberikan jawaban seperti itu? Penyelarasan, karena kita juga tahu bahwa iman Kristen adalah iman yang logika, bukan tanpa logika begitu. Monggo. Ya, yang pertama memang kita sebagai orang percaya harus menerima bahwa setiap tindakan Allah itu ada pada kehendak dan keinginannya kan. Ya. Jadi apapun tindakan yang dibuat ya kita terima, meskipun tadi sifatnya sampai tidak menyenangkan atau menyakitkan kita. Ya. Nah, kalau dikatakan bagaimana menyelaraskan atau memikirkan antara iman dan logika atau akal itu bisa selaras, ini jelas sesuatu yang tidak mungkin ya kita bisa lakukan justru di saat pandemik seperti ini ya. Dan saya pun pikir ini bukan hanya pergumulan kita sekarang, pertanyaan ini ya untuk menyelaraskan menerima situasi ini dengan keadaannya semua ya, karena seperti tadi contoh-contoh ada virus di tahun-tahun dan abad-abad yang lalu itu juga menjadi persoalan yang tidak memberikan jawaban ya untuk bisa diselaraskan antara iman dengan logika ya. Karena itu saya bersikap, ini pandangan pribadi saya ya. Kalau kita melihat situasi sekarang ini pandemik dan yang begitu banyak mengambil nyawa ya kita harus menerima dan menjalani hidup ya. Bahwa hidup itu harus dihadapi ya. Contoh yang paling konkret kita lihat misalnya para dokter, para perawat, mereka sudah tahu itu virus mematikan. Tapi untuk menolong orang lain mereka kan harus menghadapinya. Nggak bisa dikatakan biar saja mereka. Nah, karena itu yang paling harus kita lakukan sekarang ya kita harus hadapi hidup ini. Apakah itu menyakitkan, sulit, pergumulan atau apapun kita harus hadapi. Karena dalam menghadapi itu kita tahu Tuhan sedang ada bersama-sama kita untuk memberikan kita kekuatan. Jadi kita juga tahu bahwa menghadapi situasi yang sulit seperti sekarang ini itu bukan karena kita mampu, tapi karena kita tahu ada pertolongan Tuhan, ada anugerah Tuhan di situ. Saya teringat dengan sebuah kalimat yang dikatakan Bart waktu dia di sidang Dewan Gereja Sedunia tahun 48. Ada kalimatnya dia katakan, tidak mungkin kita dapat menarik kesimpulan dari penderitaan dan kekacauan dunia atau bahkan dari yang baik dalam dunia ini tentang apa yang menjadi rancangan Allah. Pada sisi itu saya lihat Bart berpikirnya benar bahwa semuanya harus dimulai dari Allah. Akan Allah. Jadi karena kalimat berikutnya dia katakan kita harus mulai dari atas, maksudnya dari Allah, ya, dari pengenalan kita akan Allah. Baru kita dapat memahami bagaimana kita menggunakan logika kita di dalam dunia ini. Contoh yang berikutnya misalnya dari percakapan saya dengan seorang teman, dia pelaut ya. Dia seorang pelaut. Dia katakan, saya ini justru merasakan Tuhan itu hadir. Pada waktu saya ada di samudra, ada di lautan, dia bilang. Kalau di darat ini saya merasa justru saya tidak menghadapi sebuah tantangan atau tidak menghadapi sesuatu yang harus. Tapi waktu dia ada di laut, dia membawa kapal yang besar itu, dia bilang, wah Tuhan itu dahsyat, dia bilang gitu. Ombak yang begitu besar, 6 meter paling kecil dia katakan dia hadapi di lautan itu, di Samudra Hindia itu. Dia katakan itu Tuhan yang memelihara dia. Jadi
ya tidak bisa diselaraskan logikanya begitu. Tapi ketika diterima, dijalani, baru kita tahu logika kita akan Tuhan berikan untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit. Termasuk dengan pandemik sekarang. Contoh misalnya, ternyata kita bisa hidup. Kita bisa tahan hidup hanya dengan makanan apa adanya kan sekarang di dalam rumah misalnya. Ya, makanan sederhana, masakan yang sederhana, kita bisa bertahan hidup ternyata. Ada seorang filsuf mengatakan ya semua yang kita hadapi sekarang ini hiperrealita sebenarnya kan, makanya menjadi mahal itu. Nah, terlalu mahal. Ya. Sebenarnya kita bisa bertahan dalam keadaan yang sulit. Ya. Jadi Pak Marnangko ingin mengatakan menurut saya bahwa dalam kondisi yang sungguh berlainan saat ini, kita tidak boleh mengedepankan akal kita untuk menangkap realita. Begitu. Harus mengedepankan iman dulu, baru logika datang belakangan sesuai dengan tuntunan Tuhan, begitu. Ya, yang tadi saya katakan, kita terima dulu apa yang Tuhan sedang buat ini, ya. Maka dengan kita fight, ya, menjalaninya. Karena di situ ada hikmat Tuhan kan, logika Tuhan kasih, ya, dokter Tuhan berikan hikmat menghadapinya. Ya. Ada protap-protap yang kita lakukan, ya, dalam menghadapi pandemi ini, begitu. Ya. Karena semuanya akhirnya Tuhan berikan kemampuan kita menghadapi. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi saya mau negaskan, menerima keadaan itu bukan berarti tidak menggunakan akal, tetap menggunakan akal. Bukan. Ya. Benar ya? Oke. Ya. Ya, oke. Sekarang saya alihkan pertanyaan yang sama ke Pak Yosafat, monggo. Ya, jadi saya kembali menyinggung sedikit secara pintas tadi nomor 3 itu tentang kasih. Ya, saya juga melihat bahwa ada dokter yang baik, ada relawan yang baik, ada orang yang mau berbagi, ada zat yang bisa dipakai membunuh COVID-19, ada para pemimpin yang bisa menjaga sehingga Indonesia tidak kacau balau, ya kan? Ya. Jadi sekali lagi kasih itu bukan berarti tanpa penyakit, tanpa penderitaan, tanpa kesulitan. Justru banyak orang Kristen melalui COVID-19 jadi kreatif, membuat pelayanan gereja, ya, streaming dan lain sebagainya. Nah, jadi saya menangkap itu sebagai sebuah kebajikan yang Tuhan nyatakan. Bayangkan kalau tidak ada dokter, tidak ada relawan, tidak ada zat pembunuh COVID, ya mungkin lebih banyak orang mati, kan? Ya. Nah, jadi sekarang kita kembali bagaimana menyelaraskan akal dan iman, ya, dalam konteks pandemik ini. Jadi orang Kristen seharusnya bisa menyelaraskan iman dan rasio, ya. Memang iman itu pemberian Allah, ya, untuk menangkap keselamatan, menerima keselamatan. Dalam Filipi pasal 1:29 kan, kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya. Jadi dikaruniakan. Karena kita nggak mungkin bisa percaya dari diri kita sendiri dengan rasio. Makanya Tuhan memberikan iman untuk memahami hal-hal yang bersifat supranatural. Kalau rasio kan yang natural saja. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, iman itu juga tidak mematikan rasio. Akal kita, karena Tuhan juga menciptakan rasio kita untuk bisa mengerti Dia. Jadi bagi saya, iman dan rasio itu setelah kita percaya Tuhan, ya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Orang Kristen seharusnya memiliki integratif mind, ya. Jadi akal budi yang integratif. Jadi dia bisa memahami konsep-konsep yang terjadi dalam dunia ini, misalnya tentang seks, tentang uang, tentang bencana, tentang penyakit, tentang lain-lain sebagainya. Kalau pecah-pecah aja, ya akhirnya kita jadi ekstrim, ya. Seperti tadi, ini dosa bapaknya, dosa anaknya, kan gitu aja cara berpikirnya. Makanya perlu dilatih, mungkin kita belajar untuk world view, tata pandang dunia, sehingga kita lihat semua peristiwa itu dalam perspektif rencana Allah yang kekal gitu. Jadi tidak ibaratnya menyusun puzzle itu hanya satu aja, enggak, ada banyak kepingan-kepingan, dan itu kan membutuhkan waktu, membutuhkan imajinasi, membutuhkan kerjasama dan lain sebagainya. Jadi setiap peristiwa itu harusnya kita tidak melihat penggal-penggal aja, tapi utuh gitu. Nah, itulah gunanya kita memiliki akal budi. Jadi orang beriman itu seharusnya berpikir rasional. Karena di dalam iman itu kan ada unsur pengertian.
Tuhan katakan, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, dipelihara Yap. Bapamu. Itu kan aktivitas pikiran untuk membandingkan burung pipit yang tidak sampai 1 kilo, saya yang 67 kilo tadi saya timbang. Nah, masa kan lebih berharga burung pipit dari saya? Ya. Jadi burung pipit aja yang nggak terlalu memiliki gambar dan rupa Allah dan lain sebagainya dipelihara Tuhan, makan minum, tapi dia bekerja ya, kan terbang sana terbang sini juga, dia mencari, nggak duduk aja dia. Iya. Kecuali di sangkar, itu pun dipelihara juga kan. Iya. Nah, tapi kita amati bunga bakung ya, yang begitu indah, Salomo pun dalam kemegahannya nggak seindah bunga bakung. Apalagi kamu. Nah, kemudian kita bisa membandingkan, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Nah, kan itu bios dan psike. Ya. Daripada jiwa. Nah, jadi kita harus, oh iya ya, burung aja dipelihara. Nah, kan gitu. Berarti di tengah-tengah COVID ini Tuhan pelihara kita. Nggak kantor apa semua, ngajar online, ya kan? Ya. Banyak krisis, ada saja cara Tuhan pelihara kita. Jadi iman itu ada unsur pengertian. Sida-sida dari Ethiopia itu kan ditanya sama Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca? Bagaimana aku mengerti kalau tidak ada yang menjelaskan? Nah, jadi di dalam iman itu ada unsur pengertian. Nah, setelah dia mengerti, ada unsur persetujuan. Nah, setelah setuju sida-sida itu kan, mengerti dia. Menurut kamu siapa yang dibicarakan ini? Sang Yesus. Apa salahnya aku dibaptis? Yep. Nah, ada unsur ketaatan. Berikutnya, setuju baru taat. Nah, setuju nggak kita bahwa situasi yang sedang kita hadapi ini dengan rasio yang Tuhan beri, bahwa akan mendatangkan kebaikan, Tuhan tidak tinggalkan kita, begitu. Nah, kemudian kalau kita setuju, ya berarti kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang bisa kita lakukan, disuruh pemerintah jangan berkeliaran dulu, pakai masker, pakai sanitizer, pakai jaket, mandi, cuci, pakai sabun, dan kita ikuti, makan yang bergizi, dan lain sebagainya. Setuju kita. Baru taat kita. Jadi orang kalau taat nggak setuju, ya membabi buta namanya, ngerti nggak mau taat, nah itu jugul namanya, orang Batak keras kepala gitu. Jadi 3 aspek ini ada di dalam iman ya. Jadi orang beriman seharusnya berpikir rasional, karena dalam iman itu ada unsur pengertian, ada unsur persetujuan, ada unsur ketaatan. Jadi kalau taat nggak ngerti, ya jadi kayak robot aja gitu. Udah setuju. Jadi gimana sekarang? Saya nggak mau katanya, itu berarti nggak benar. Nah, sedangkan kalau dalam 1 Petrus itu kan dikatakan apa? Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan seterusnya. Nah, jadi ada unsur pengertian ya, dipakai kata hikmat di situ, ya, gnosko, ya, hikmat, pengertian, understanding, dan lain sebagainya. Jadi bagi saya, kita beriman pada Tuhan itu jangan amin-amin aja, ngerti gitu, paham. Nah, karena Tuhan juga tanya Petrus, menurut kamu, kata orang siapa saya ini? Kan dilatih itu. Di mana dia ngomong itu? Di Filipi pada saat itu paling banyak berhala kan. Nah, jadi ditanya dia, jangan-jangan saya ini disamakan dengan Molok, dengan Dagon, dan lain sebagainya, kan kacau doktrinnya. Makanya harus ada unsur pengertian. Cobalah kalau kita ke rumah sakit, kalau dokter bilang, Bapak ini TBC, kan apa buktinya dokter? Udah nggak usah tanya, TBC kau. Kan nggak mau kita taat. Nah, tapi kalau dikasih foto ronsen, analisa apa namanya nih, dahak kita ada bakteri. Nah, baru dia bilang, ini Bapak TBC, ini buktinya, makan antibiotik 6 bulan ya, makan yang bergizi, jangan terlalu banyak begadang, kalau tidak ada perlunya, akan gitu. Ya dokter, ngerti kita. Coba dia bilang, Pak, di dalam paru-paru Bapak ada musang, katanya, kan nggak mau paham gitu. Nah, jadi ada, cuman bukan berarti kita mengandalkan rasio, enggak. Makanya Agustinus katakan iman berjalan di depan, rasio mengikuti dari belakang. Karena aku percaya, aku mengerti. Jadi percaya dulu kita, baru Roh Kudus, firman Tuhan menuntun pengertian kita untuk taat kepada Tuhan. Saya kira seperti itu pandangan saya. Ya, jadi Pak Yosafat ingin mengatakan bahwa dari 3 aspek dari iman itu menunjukkan bahwa antara logika dengan iman itu nggak bisa terpisah begitu ya. Oke. Ya, nggak bertentangan. Apa ada tanggapan dari Pak Marnangko? Monggo. Ya, sepakat. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan host tadi, mana yang duluan? Ya mulai dulu dengan iman. Ya.
baru mengikuti logika itu. Gitu. Oh ya. Maka saya sepakat kalau kita membicara sampai kita harus menghadapinya, kita jalani saja bahwa ini memang cara Tuhan mendidik kita, mendidik manusia, ya. Ya. Dan ada batas di mana memang kita juga tidak mampu mengerti, ya. Tapi kita percaya dengan menjalani, ikuti iman kita, ya, makin mengenal Tuhan dengan firman-Nya, makin kita tahu, oh ini yang Tuhan sedang buat untuk kita. Oke. Itu, jadi boleh nggak saya tanya ini bapak-bapak berdua, bagaimana dengan kalimat singkat Pak Marnangko, baik Pak Yosafat, ingin menjelaskan kondisi ini kepada orang-orang di gereja atau murid-murid atau mahasiswa bapak-bapak. Monggo, Pak Marnangko, dengan kalimat singkat. Ya, kalau Tuhan buat sekarang peristiwa ini, pandemik ini terjadi, di sini ada hukuman Allah dan juga kasih Allah yang berjalan seiring di dalam kehendak-Nya. Ya. Supaya kita mengerti bahwa berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, bukan hanya kita tidak menderita, tapi justru mengalami banyak penderitaan. Bahkan Yesus pun mengalami penderitaan sampai mati di atas kayu salib. Ya. Jadi kalau kita katakan penderitaan kita sekarang ini belum ada artinya apa-apa. Ya. Yang menyedihkan bagi kita adalah kalau yang mereka yang mati tidak mengenal Tuhan Yesus, itu yang mengerikan. Ya. Penderitaan yang paling mengerikan yang sekarang terjadi. Ya. Begitu banyak yang tidak kenal Tuhan Yesus. Ya. Jadi mari kita membangun kehidupan kita makin lebih lagi bersama dengan Tuhan dan firman-Nya, karena ada cara-cara Tuhan akan menegur, mengingatkan umat-Nya, ya. Apakah yang skalanya kecil, skala sederhana, ya, atau skalanya dalam organisasi, lembaga, atau yang lebih besar dalam bangsa, ya, dan juga dunia seperti sekarang ini. Jadi Tuhan punya cara selalu mengajar kita. Ya, oke, gitu ya. Sekarang silakan Pak Yosafat. Kalau saya selama COVID-19 ini banyak nyanyi lagu-lagu ya, secara khusus Ku Tahu Bapa Peliharaku, Dia baik, Dia baik. Amin. Ya kan? Ya kan? Tuhan Yesus setia. Oke. Dia mengerti bahasa tiap tetesan air mata, walau badai. Ya, jadi lagu-lagu itu menguatkan saya. Tapi satu hal yang harus dipahami sama jemaat atau para pendengar nantinya, jadi hidup ini semua sudah dalam sepengetahuan Tuhan, dalam kontrol Tuhan, tidak ada yang nantinya menjadi liar, tak terkendali. Selalu ada cara Tuhan untuk menjaga kelangsungan hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi jangan kita menilai sebuah lukisan kalau baru satu coretan dari seorang pelukis. Jadi kita nggak ngerti mau gambar apa itu. Tapi di dalam pikiran pelukis itu sudah ada bayangan, entah gambar kuda, gambar pemandangan, gambar sunrise, ya kan, sunset dan lain sebagainya. Jadi jangan langsung kita bilang gambar apa ini, ya, itu baru satu coretan, belum jadi. Nah, sama seperti orang bangun gedung yang 100 lantai gitu, arsitekturnya itu udah tahu nanti bakal jadi apa gedung ini. Jangan langsung bilang bangun apa sih ini, udah runtuhan, nggak usah diterusin, nggak ada bentuknya, itu belum jadi. Nah, jadi mari kita melihat setiap peristiwa, atau mungkin ada lagi nanti penyakit nggak tahu kita jenisnya apa. Ingat, Tuhan itu seperti seorang pelukis yang hebat. Jangan menilai dia kalau dia masih ngasih satu coretan. Jangan robek kanvas itu. Izinkan dia menyelesaikannya, berkarya dalam hidup kita. Indah segala sesuatu pada waktunya, dan Tuhan dipuji, dimuliakan. Demikian, terima kasih. Oke, sedikit lagi saya tarik kalimat terakhir. Bagaimana kita tahu, bagaimana jemaat tahu, bagaimana orang Kristen tahu bahwa itu sudah finish atau belum karya Tuhan di dalam masa-masa yang itu, yang sedang terjadi? Bagaimana kita bisa tahu?
Dari mana kita tahu? Ya Alkitab kan sudah menjelaskan awal dan akhir, khususnya kitab Wahyu itu kan dia nggak sebutkan detail-detailnya, tapi kan kita lihat di situ peristiwa-peristiwa, ya walaupun itu banyak simbol-simbol, warna, angka-angka, ya kan nggak gampang memahaminya. Tapi ikut aja jalan sama dia, gitu. Ikut jalan sama dia, dia tuntun kita selalu dekat dia, ya walaupun kadang-kadang kita nggak mengerti. Ya, saya jadi teringat Mazmur 23 itu kan, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Kalau kita baca Mazmur 23 itu kan ada beautiful time, ya kan? Ada dangerous time. Itu, tapi dia ada eternal life kan, waktu yang kekal. Nah, jadi kita sekarang mungkin masuk dalam lembah bayang-bayang maut. Tapi engkau besertaku. Nah, jadi yang paling penting supaya kita kuat, kita tetap berada di dekat Tuhan. Dia akan menjaga, melindungi, memberkati kita. Sampai akhir zaman, ya tetap akan ada pergumulan di tengah dunia ini. Ya, masih ada ratap, tangis, ketakutan. Tapi nanti, makanya saya senang juga nyanyi "O Yerusalem, kota mulia". Ya, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi. Nah, itu dia. Jadi kita hidup dalam pengharapan. Ya, oke. Ya. Jadi jangan hentikan pertandingan bola kalau baru menit pertama. Ya. Tunggu sampai 90 menit dia. Ya. Jadi bagi saya sebagai yang mendengarkan keterangan barusan, berarti sebenarnya karya Tuhan itu atau kanvas itu akan selesai itu ketika kita meninggal begitu. Karena kita tidak tahu kapan itu akan diselesaikan Tuhan karyanya. Karena bukan seakan-akan ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu berkarya di dalam hidup manusia, di dalam hidup kita. Jadi jangan sampai mencoba mengoyakkan kanvas itu begitu loh. Ya, jadi ya akhir daripada karya Tuhan itu ya pada saat kita hembusan nafas terakhir. Kira-kira boleh dan ya? Dia terus memperindah hidup kita kan. Kalau Paulus bilang semakin mirip dengan gambar kaliknya. Dan banyak peristiwa itu kan membentuk kita. Contohnya lah, pengenalan kita waktu remaja dulu kan beda sama sekarang. Konsep itu tentang Tuhan. Melalui pergumulan, melalui sakit, melalui diizinkan Tuhan, nggak punya uang mungkin, dihina, ditolak. Nah, tapi akhirnya kita nggak pernah ditinggalkan Tuhan kan. Tetap dia dampingi kita, dia memelihara iman kita, dia lindungi kita. Dia sayang sama kita. Sampai akhirnya nanti kita kan masuk dalam rumah Bapa yang kekal, di sanalah baru berakhir semua. Jadi kuatkan hatimu. Tuhan Yesus kan dalam dunia ini kamu menderita seketika, kuatkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia ini. Jadi kita bisa menang, bisa kuat, kita masih bisa ngobrol-ngobrol gini, ya karena Kristus yang memberikan kekuatan pada kita. Kalau enggak, kita lemahnya kita sebenarnya. Jadi saya ingin menyimpulkan, walaupun dengan kalimat yang sangat singkat, bahwa di dalam penderitaan atau COVID ini Tuhan Immanuel, ya artinya Tuhan beserta dengan kita. Dan walaupun banyak hal yang kita tidak bisa cerna secara akal, tetapi di dalam iman yang berjalan di depan, maka logika kita itu akan diberikan pencerahan kepada dari Tuhan untuk kita bisa semakin mengerti bahwa secara iman itu menjadi dasar dan logika kita dituntun oleh iman itu. Jadi sampai pada nafas terakhir itu kasih Tuhan, karya Tuhan tidak berkesudahan di dalam hidup kita, dengan tujuan bahwa kita itu semakin digambar rupa kita itu semakin dimurnikan, diperbaharui, dan akhirnya ya mengcopy paste daripada image daripada Tuhan Yesus sebagai yang sulung daripada semua, begitu ya. Boleh saya katakan gitu ya? Oke. Jadi terima kasih nih Bapak-bapak berdua sebagai dosen-dosen di STT yang berbeda. Saya sangat diberkati. Terima kasih buat kedua narasumber. Tuhan Yesus memberkati.